Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Zahra Malasjaya dengan NIM A540121038. Hari ini akan menjelaskan materi dalam ekonometrika mengenai vector autoregression atau model VAR. Oke, kita next. Pertama-tama, latar belakang dari terbentuknya VAR digunakan ketika semua variabel ini menjadi variabel endogen, di mana semua variabel dianggap sebagai variabel endogen. Jadi kita tidak harus memisahkan mana variabel yang merupakan variabel endogen maupun eksogen, sehingga menyebabkan adanya masalah endogenitas yang disebabkan oleh simultan atau variabel X dan Y ini saling mempengaruhi dua arah. Nah, untuk menyelesaikan dari masalah endogenitas dari simultan, maka kita perlu menggunakan model VAR atau vector autoregression. Oke, kita next. Nah, untuk pengertian dari VAR merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data time series multivariat atau variabel lebih dari dua agar dapat menangkap hubungan dinamis antar variabel yang saling mempengaruhi secara simultan tanpa perlu memindahkan dari jenis variabel yang termasuk endogen ataupun yang termasuk eksogen. Jenis-jenis dari model VAR ini dibagi menjadi dua, yaitu ada VAR yang stasioner di tingkat level atau VAR biasa, di mana jenis VAR ini dapat kita temukan jika semua variabel stasioner dalam tingkat level atau I0 atau integrated of order 0, yang artinya tidak ada unit root tanpa perlu transformasi tambahan atau tanpa kita tidak perlu melakukan diferensiasi pada variabel. Yang kedua yaitu ada VAR first different atau FD, di mana variabel yang kita gunakan ini stasioner setelah kita melakukan diferensiasi satu kali atau dia berada pada I1. Oke, kita next. Nah, kapan sih kita dapat menggunakan model VAR? Di mana model VAR ini bisa kita gunakan jika kita tidak jelas dan tidak mengetahui mana variabel yang mempengaruhi atau X dan mana variabel yang dipengaruhi, atau mana variabel yang merupakan variabel endogen ataupun variabel yang termasuk variabel eksogen. Nah, yang kedua, jumlah data observasi ini cukup besar, di mana lebih dari 50 observasi variabel yang akan kita analisis dan kita olah. Yang ketiga, stasioner pada tingkat level terpenuhi untuk variabel stasioner di tingkat level, sehingga VAR-nya ini tuh VAR yang biasa. Sedangkan untuk stasioneritas di tingkat first different berarti VAR FD, dan terakhir terpenuhinya asumsi. Oke, kita next. Untuk model-model VAR, di mana dalam model VAR ini terdapat sebenarnya ada 3 hal yang dapat kita lakukan atau output yang dapat kita dapatkan setelah kita mengestimasi model VAR. Di mana yang pertama kita dapat melakukan forecasting data, kemudian kita juga dapat melakukan impulse response function atau IRF, yaitu untuk mengetahui impuls dan respon dari variabel lain terhadap variabel lainnya ketika terjadi guncangan atau shock pada data. Kemudian kita juga dapat forecast error variance decomposition atau FFVD untuk mengetahui variabel mana yang paling berkontribusi dalam menguji variabel lain. Bahas kelebihan dan kekurangan dari model VAR, di mana kelebihannya sendiri kita tidak perlu membedakan mana variabel endogen dan eksogen. Kemudian estimasi model mudah dan efisien karena menggunakan metode OLS yang bisa dibilang sederhana tapi dapat memberikan hasil forecast data yang akurat dan baik. Kemudian kita juga dapat memahami hubungan timbal balik variabel dan mengidentifikasi pengaruh guncangan atau shock pada satu variabel terhadap variabel lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya, model VAR ini ateoretik karena tidak didasarkan pada teori ekonomi, dan kita juga harus berhati-hati dalam menentukan jumlah legnya, karena nanti kita jika salah menentukan jumlah legnya bisa menjadi masalah tersendiri dalam mengestimasi model VAR. Oke, kita next. Uji stasioneritasnya ini tuh kita perlu sekali wajib melakukan untuk setiap variabel, dimana jika variabelnya stasioner di level maka bisa menggunakan model VAR biasa. Jika di first different maka menggunakan VAR first different. Yang kedua, kita harus menentukan leg optimal yang digunakan dalam memodelkan model VAR, di mana kita dapat melihat dari nilai AIC dan SIC terkecil, kemudian memiliki nilai adjusted dari R square tertinggi. Yang ketiga, melakukan uji kausalitas Granger untuk mengetahui apakah variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain. Yang keempat, melakukan uji stabilitas VAR untuk menguji apakah data dan variabel yang kita gunakan ini stabil sehingga nanti dapat memberikan nilai yang akurat, nilai dan hasil yang akurat untuk model VAR-nya. Kemudian melakukan uji kointegrasi untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang, kesamaan pergerakan, dan stabilitas hubungan antar variabel. Kemudian mengestimasi model VAR. Yang terakhir, melakukan analisis IRF dan FVD.
Oke, kita next. Untuk contoh pengaplikasian VAR ini dapat diaplikasikan kebanyakan oleh analis ekonomi dan orang yang bekerja untuk mengolah data, di mana kita dapat mengaplikasikan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap sektor real, kemudian mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, dan ketiga melihat dampak guncangan eksternal, misalnya harga minyak dunia, harga emas, terhadap indikator ekonomi domestik. Nah, oke, kan kita sudah masuk ke aplikasi RStudio. Pertama-tama kita harus mendownload dari package-package yang tersedia. Teman-teman bisa ketik di sini package-package mana yang mau di-download dan ketik install. Tapi karena saya udah punya, ini tinggal dicentang-centang aja. Tidyverse, kemudian ATSA, Vars, dan Urka. Ini jangan lupa dicentang-centang agar nanti kita bisa mengestimasi dan nilai hasilnya itu muncul di bagian konsol ini. Kemudian kita akan menginput data pada dataset untuk menginput dari datanya, kemudian ketik form Excel dan langsung di browse aja dan masuk ke data yang teman-teman simpan ada di mana. Kemudian namanya ini bisa diganti data. Di sini saya ganti menjadi data, bisa dataset atau test data ataupun nama-nama yang mau diingat, karena nanti ini akan sangat berpengaruh untuk kita menulis persamaan-persamaan yang ada di RScript-nya RStudio ini. Kemudian langsung kita import dan setelah itu nih muncul di sini ada tahun, bulan, dan karena ini data yang saya gunakan kuartal maka ada bulan, kemudian ada PDB dan ada sukuk. Nah, karena dari VARs ini kita ini kan tidak mengetahui, karena var ini dianggap sama semua variabel menjadi variabel endogen, karena dia bisa dipengaruhi oleh lag dari dirinya sendiri maupun lag dari variabel lain. Nah, makanya jadi di sini saya tidak mengidentifikasi mana masuk variabel X, mana variabel Y, dan mana variabel endogennya. Oke, terus setelah itu kita langsung hapus tahun dan bulan dalam datanya agar nanti tidak masuk ke dalam plot data ini, dimana karena saya akan menghapus dua kolom itu tahun dan bulan, maka di sini rumusnya ditulis data kurung siku koma C dalam kurung -1, -2, lalu saya rename menjadi data dan langsung di run aja. Setelah itu kita harus memasukkan datanya ke dalam set terbaru, yaitu datanya ini tuh mulai dari 2010 tahun 1 sampai 2014 bulan Juni. Nah, kemudian koma frekuensi 12 karena ini tuh datanya menggunakan data bulanan, bukan kuartal tapi bulanan, sehingga frekuensi 12. Kalau misalnya datanya ini menggunakan data tahunan berarti frekuensi 1, untuk kuartal 4, dan untuk data harian 365. Kemudian langsung kita blok dan kita run aja untuk set data baru ini. Kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas non formal, yaitu berupa plot, dimana teman-teman bisa mengetik dengan plot dalam kurung data atau nama yang di-rename dari set data baru ini. Kemudian langsung kita blok dan kita run aja. Ini mungkin bisa dilebarkan sedikit. Nah, dimana bisa kita lihat bahwa dari data baik itu PDB maupun suhu masih memiliki tren dan masih memiliki kenaikan yang sangat signifikan dan bisa dibilang terus menaik ya. Berarti ini datanya bisa dibilang belum stasioner. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas formal agar datanya ini menjadi stabil dan bisa mengurangi dari adanya tren ini gitu. Nah, pertama-tama di sini saya menyiapkan wadah, yaitu wadah untuk menyimpan dan mengidentifikasikan data agar dari variabel ini terbaca pada saat melakukan ADF test maupun menggunakan untuk uji-uji yang lain. Nah, ini langsung dimasukkan aja data kurung siku koma dalam kurung masukkan nama, di sini PDB huruf besar semua dan sukuknya juga huruf besar semua. Kemudian saya rename menjadi PDB dan sukuk. Dan kemudian saya juga di sini beri wadah untuk langsung melakukan differencingnya. Jadi nanti melihat data itu hanya melihat selang-seling dari atasnya dan tidak perlu scroll jauh-jauh. Maka saya langsung siapkan wadah differencing dalam kurung data kurung siku koma PDB dan saya ganti nama menjadi PDB dan D sukuk. Setelah itu untuk uji stasionaritasnya bisa mengetikkan dengan ADF test dalam kurung variabel yang di wadah stasioner di level, kemudian di first different. Setelah itu langsung kita blok aja semuanya dan kita run.
Oke, di sini sudah muncul hasilnya di mana dari variabel PDB ini p-value-nya masih lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Untuk DPDB kurang dari 0,05 berarti sudah signifikan di first difference. Untuk sukuk juga sama, tidak stasioner di level. Sedangkan untuk yang first difference sukuk ini sudah stasioner di level karena nilai sudah kurang dari 0,05. VAR ini, karena model VAR ini harus stasioner di tingkat level, maka tidak memenuhi syarat, dan karena stasioner di first difference maka kita akan menggunakan model VAR first difference atau VAR FD-nya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita menentukan like optimum yang akan kita gunakan untuk data-data selanjutnya, dimana kita bisa teman-teman yang bingung untuk mengetiknya bagaimana bisa cari di package vars, kemudian langsung cari namanya ini vars select. Lalu teman-teman bisa mengikuti penulisannya seperti ini, dan di scroll ke bawah juga ada contoh penulisannya kalau teman-teman bingung. Nah, di sini saya tulis var select dalam kurung dari rename yang data ini, dataset baru, like maksimalnya sama dengan 10. Langsung di rename menjadi like var dan di summary like var. Kalau sudah, langsung kita blok dan kita run saja, dan bisa dilihat bahwa dari hasilnya ini di bagian length selection ada nilai 4. Nah, berarti sudah ditentukan oleh RStudio-nya bahwa like terbaik untuk data dan untuk permodelan dari estimasi model VAR kita ini nilai selection length atau length-nya itu 4, karena ini sudah didasarkan pada baik itu kriteria pemilihan dari IC, WIC, HQ maupun FFP. Ternyata leg optimalnya ini ada di leg 4. Oke, kan kita sudah ketemu leg 4-nya, langsung kita ke estimasi model VAR-nya, dimana teman-teman bisa melihat dari package VAR, kemudian bisa di scroll dan masuk yang VAR, dan teman-teman juga bisa mengikuti dari konsol yang ada di sini untuk persamaan yang ada di sini. Nah, di sini aku masukkan VAR dalam kurung data, P ini maksudnya adalah jumlah leg-nya sama dengan 4 tadi yang sudah kita dapatkan, type sama dengan konstan. Terus langsung di rename saja menjadi model VAR, dan langsung selanjutnya kita summary dari model VAR ini agar hasilnya muncul di konsol. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini teman-teman, bahwa dari estimation result for equation PDB ini berpengaruh signifikan terhadap dirinya sendiri, dan sukuk juga sama berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Dan jika kita lihat bahwa dari nilai covariance matrix of residualnya, bisa lihat di sini bahwa variabilitas atau distribusi sisa residual ini terjadi setelah VAR dibentuk. Nah, dimana dari nilai residual dari PDB ini cukup besar nilainya, sehingga prediksi estimasinya mungkin tidak mendekati dari data aslinya, tapi terdapat hubungan negatif antara PDB dengan sukuk, dan kemudian sukuk dengan PDB juga negatif, dan sukuk dengan sukuk berpengaruh positif antara satu sama lain, ada hubungan linear yang positif. Sedangkan untuk nilai correlation dari matrix of residualnya, terdapat korelasi positif antara PDB dengan PDB-nya sendiri. Kemudian nilai korelasinya ini karena masih di bawah 0,3, berarti dia berkorelasi lemah ya teman-teman, untuk nilai PDB dan sukuknya. Dan kemudian juga sukuk terhadap PDB juga korelasinya lemah, kurang dari 0,3, dan bisa kita lihat sukuk dengan sukuk berpengaruh full ini tuh nilainya bisa dikatakan 100%. Jadi sukuk terhadap sukuk berpengaruh 100%, dan PDB terhadap PDB itu sendiri berpengaruh 100%. Dan untuk sisanya ini bisa kita katakan bahwa memiliki korelasi lemah atau tidak saling berkorelasi, berhubungan. Melakukan uji heteroskedastisitas untuk model VAR ini, dimana teman-teman bisa langsung mengetik di persamaannya arch.test dalam kurung dari estimasi model VAR ini, lalu langsung kita blok dan kita run, dimana bisa kita lihat bahwa hasil dari p-value-nya bernilai 0,7002 atau lebih dari 0,05. Nah, tandanya berarti tidak ada heteroskedastisitas dan residualnya ini stabil dalam model VAR-nya. Bisa dikatakan bahwa residual dalam modelnya ini sudah homogen. Nah, berarti sudah lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi untuk menunjukkan serial correlation pada residual modelnya, apakah mereka saling berhubungan satu sama lain. Teman-teman bisa mengetik dengan serial.test dalam kurung model VAR.
langsung di blok dan di run. Bisa kita lihat juga bahwa nilai dari p-value-nya ini 0,7315 atau lebih dari 0,05, berarti menunjukkan bahwa tidak ada serial correlation atau yang saling berhubungan antara residual dalam modelan. Berarti lolos uji dari autokorelasi juga. Nah, karena kita sudah melakukan uji heteroskedastisitas, autokorelasi, kita juga perlu melihat apakah data yang kita gunakan dalam model VAR ini stabil dan apakah syarat dari kestabilan itu terpenuhi. Nah, kita bisa mengetikkan dengan roots dalam kurung model VAR, kemudian langsung kita blok dan kita run aja. Nah, bisa kita lihat bahwa dari sini, dari nilai modulus atau jarak dari titik asalnya semuanya berada di bawah nilai 1, 0,8, 0,7, 0,4 dan seterusnya berada di bawah nilai 1, yang artinya ini syarat kestabilan sudah terpenuhi dan model VAR yang kita gunakan bisa dikatakan stabil. Nah, kenapa sih ini uji dari kestabilan penting sekali? Karena uji kestabilan ini agar nanti dapat memberikan hasil yang diperolehnya valid dan memberikan model dengan memberikan prediksi yang realistis. Jadi karena ini sudah kurang dari nilai 1, berarti bisa dikatakan bahwa sudah lulus dari uji kestabilan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dari uji kointegrasi atau integration test dengan menggunakan Johansen test, dimana bisa kita lihat di package Urka, kita search Urka lalu cari yang K.co ini. Nah, Johansen procedure for VAR. Teman-teman bisa mengikuti dari usage di sini atau melihat contoh yang ada di bawahnya, dimana teman-teman bisa langsung mengetikkan dengan K.co dalam kurung data. K-nya di sini maksudnya adalah jumlah leg-nya, type-nya trace, untuk HDEC-nya ini konstan, dan untuk spec-nya ini long run. Dan kemudian di summary saja. Dan jangan lupa ini teman-teman ganti juga ya untuk nama dari KJOTES ini. Oke, nah tapi teman-teman di sini hasilnya ini merah. Nah, merah ini tuh kenapa? Karena berarti dalam variabel PDB maupun sukuk ini masih dibilang mirip dan ada masalah dari skalanya yang lumayan parah, karena salah satu cenderungnya itu konstan dan sedikit sekali untuk perubahan dari nilainya. Nah, maka dari itu untuk agar data kita bisa estimasi, kita perlu membuat data dari VAR yang baru. Nah, dimana dengan memasukkan dari data kurung siku koma C dan memasukkan variabel dari PDB dan sukuknya ini untuk membuat dari data VAR baru, karena bisa dibilang sebelumnya sudah kita pecah-pecah, sehingga data VAR ini kita untuk menggabungkan lagi agar datanya bisa union dan menjadi multivariat. Kemudian kita blok dan kita run. Selanjutnya kita perlu mengetikkan persamaan apply dalam kurung dari data VAR ini, 2, VAR. Nah, ini tuh kenapa dimasukkan 2? Karena di sini saya menggunakan 2 variabel, makanya ditulis 2, VAR. Nah, ini tuh untuk apa? Yaitu untuk melihat bahwa apakah ada salah satu masalah dari 2 variabel yang kita punya ini. Kita langsung kita blok dan kita run, dimana bisa kita lihat bahwa salah satu dari hasilnya ini itu nilainya cukup besar. Dan bisa kita lihat bahwa karena di konsolnya ini nilai variansinya besar dan tidak 0 atau bahkan tidak kurang dari 0, nah artinya data yang digunakan itu tidak flat, memiliki variansi normal dan bagus. Nah, berarti datanya ini tidak ada masalah di variabel. Kemudian kita juga akan mengecek dari bagian korelasi dan apakah ada multikoleniaritas antara dua variabel ini dengan cara cor dalam kurung data var. Kita blok dan kita run. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari nilainya hanya memiliki dari PDB terhadap PDB karena biasanya memiliki hubungan yang sangat besar terhadap diri sendiri, dan sukuk dengan sukuk juga sama, tapi untuk nilai dari sukuk dan PDB memiliki nilai 0,1 yang artinya korelasinya rendah. Kemudian juga PDB terhadap sukuk memiliki nilai yang korelasinya rendah. Nah, artinya tidak ada masalah multikoleniaritas antara PDB dan sukuk ini. Nah, berarti juga aman dari segi multikoleniaritas. Nah, berarti ada masalahnya di mana? Nah, berarti bisa jadi terdapat masalah bahwa terdapat perbedaan besar antara angka dan ukuran skala pada PDB dan sukuknya. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan antara
perbedaan ukuran skalanya karena dari Johansson procedure ini itu sensitif terhadap angka, maka kita perlu melakukan scale pada data. Nah, dengan cara scale dalam data var, kemudian bisa direndam saja dengan data var underscore scale. Langsung kita blok dan kita run. Langsung aja kita masukkan ke variabel yang pertama, ya ke persamaan yang pertama tadi, tapi bagian datanya diganti dengan data var underscore scale. Langsung kita blok dan kita run. Nah, ini berarti udah bisa ya teman-teman, karena hasilnya udah muncul. Nah, untuk interpretasinya di sini kita harus melihat dari nilai tes atau testatnya ini. Nah, dimana jika R-nya ini itu menunjukkan banyak kointegrasi, sedangkan yang untuk R0 ini itu menunjukkan tidak ada kointegrasi. Nah, jika dari nilai testat dari yang R sama dengan 0 yaitu 15,65, dia tidak melewati dan melebihi baik itu dari 10, 5 maupun 1% dari critical value-nya, berarti tandanya dia tidak terkointegrasi karena nilainya kurang dari 3 critical value ini. Dan kita lihat juga dari nilai R kurang dari atau sama dengan 1, memiliki nilai tetesnya ini 2,73 dan juga tidak melewati baik dari 10, 5 maupun 1% dari critical value-nya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa dari variabel PDB dan suku ini tidak terkointegrasi dalam jangka panjang dan lebih cocok jika kita menggunakan model dari var biasa atau mungkin var different, karena tadi untuk variabelnya differencing dan stasionernya di first different. Nah, maka kita tidak akan menggunakan model ECM untuk kelanjutan dari kita estimasi datanya ini. Oke, karena selanjutnya kita sudah melakukan uji kointegrasi juga yang bisa dibilang menjadi salah satu penentu apakah data kita ini harus menggunakan model var atau menggunakan VCM. Tapi karena sudah menggunakan model var, maka selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas dari Granger. Nah, di mana teman-teman bisa mengetikkan dengan persamaan causality dalam kurung model ini sebenarnya bisa langsung aja model var kurung tutup, tetapi karena di sini saya ingin mengetahui untuk penyebab dari PDB dan dari suhu, maka di sini saya pecah dua variabelnya dan membuat dua persamaan. Nah, gimana kita blok dan run dulu. Yang pertama yaitu case karena PDB. Bisa kita lihat di sini hasilnya bahwa jika nilai dari p-value-nya ini itu kurang lebih dari 0,05, berarti dia menerima dari hipotesis H0. PDB ini tidak memiliki hubungan dua arah atau saling mempengaruhi antara PDB dan sukuk ini. Nah, karena dia nilainya ini itu lebih dari 0,05, berarti menerima H0, tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung sukuk pada pergerakan atau perubahan terhadap PDB, dan baik juga PDB-nya tidak bisa memprediksi adanya perubahan jumlah jika penerbitan sukuk di masa depan itu terjadi. Nah, selanjutnya kita lihat dari yang causality case karena sukuk. Kita lihat di sini nilai p-value-nya juga sama 0,9981 atau lebih dari 0,05, yang artinya menerima hipotesis A0 bahwa sukuk juga tidak memiliki hubungan dua arah antara dua variabel yaitu sukuk dan PDB. Dan pada kasus ini sukuk juga tidak memiliki hubungan secara langsung dapat mempengaruhi PDB dan tidak bisa membantu memprediksi dari variabel PDB di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis dari output terakhir yaitu IRF dan FFVD. Nah, di mana IRF ini itu untuk melihat sejak kapan shock dari data ini terjadi. Nah, kita juga bisa melihat dari plot-plotnya, tapi teman-teman bisa menulis dulu persamaannya dengan IRF dalam kurung model var, and ahead ini itu untuk melihat jumlah dari variabel keberapa yang mau kita lihat. Nah, karena di sini aku mau melihat sampai 50, berarti sama dengan 50. Dan jika yang melihat plotnya, masukkan plot itu sama dengan IRF. Dan jangan lupa ini di rename juga sama dengan IRF. Nah, di sini aku langsung munculkan plotnya. Ini memang agak lama untuk melihat dari plotnya. Nah, ini plotnya udah muncul. Bisa lihat di sini ya teman-teman bahwa garis putus-putus ini bisa dikatakan sebagai selang kepercayaan dengan 95% dari bootstrapnya. Dan kemudian untuk garis hitam ini merupakan garis rata-rata yang akan kita lihat dari grafiknya.
dan sedangkan yang garis merah ini merupakan garis penanda. Nah, dimana jika garis merah putus-putus ini melewati garis merah atau garis nolnya, nah berarti sudah dianggap tidak signifikan. Dan jika dari dua garis atas bawah ini sudah melewati baik nilai positif dan negatifnya, secara fisika dikatakan juga tidak signifikan. Nah, mungkin bisa kita zoom dulu di sini. Nah, dimana kita lihat bahwa di sini itu orthogonal impulse response from sukuk, dimana kita melihat dulu dari variabel shock sukuk terhadap variabel lain. Nah, dimana pengaruh dari shock sukuk terhadap PDB ini terjadi pada mulai periode 0 ternyata sudah mulai ada pergerakan dan juga mulai ada guncangan atau naik di periode 1, dan kemudian sukuk ini merespon secara positif karena nilainya berada di atas 0 terhadap guncangan dari PDB mungkin sekitar dari kanan sini 100.000, jadi mungkin di sini sekitar 20, mungkin di sini sekitar 10.000, 20.000, atau sebesar dari 20% dari guncangannya ini. Dan guncangannya juga ini memuncak mulai dari periode 4 ini ya teman-teman, dan kemudian dia menurun lagi dari periode 5 hingga stabil sampai periode ke sekitar 20. Nah, bisa kita lihat bahwa ada sedikit reaksi yang positif di sini, lalu kemudian dia turun kembali naik, dan kemudian dia merespon confidence dari intervalnya itu kecil sehingga dia stabil dan hampir menyentuh angka 0 mulai dari periode 8 sampai periode 20 hingga akhirnya stabil. Nah, bisa dikatakan bahwa dari sukuk ini itu sukuk shock pada sukuk ini itu tidak berdampak signifikan secara langsung dari PDB. Nah, karena dari nilai garis putus-putus juga berada di nilai positif dan negatifnya. Kemudian kita lihat dari pengaruh sukuk terhadap sukuk itu sendiri, dimana garisnya juga sudah melewati garis putus-putus sudah melewati nilai 0. Dia memiliki pengaruh yang besar gitu di awal terhadap diri sendiri, dan ini bisa dikatakan normal karena memang biasanya untuk variabel yang memiliki pengaruh terhadap dirinya sendiri itu selalu melonjak dan akhirnya dia stabil lagi. Nah, artinya ini sukuk ini berpengaruh besar terhadap sukuk itu sendiri. Lihat bahwa dari periode 0 dan mulai terjadi guncangan pada periode 1, mulai menurun dan kemudian naik lagi, memuncak lagi sejak periode 3, di mana pada periode 1 ini sukuk merespon secara positif karena nilainya berada di positif, mungkin sekitar sebesar hampir 100.000 atau 98.000 dari dirinya sendiri. Nah, guncangannya juga kembali naik lagi pada periode 3 hingga akhirnya menurun bahkan sampai periode ke-50 ini dia nilainya stabil. Kita akan melihat dari plot yang PDB-nya. Nah, ini kita zoom dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman di sini bahwa di sini ada guncangan atau shock pada PDB dan bagaimana dia mempengaruhi dari PDB-nya sendiri, dimana nilai dari sebelumnya saya udah cari tahu dimana nilai dari 2E plus 05 ini tuh nilainya bisa dikatakan 200. Nah, berarti di sini 0, ini 200, ini 400, dan ini nilainya 600. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika pada periode 6 mulai terjadi shock dan mulai ada guncangan yang sangat memuncak di periode 1, dan dari PDB merespon PDB-nya sendiri direspon sebesar sekitar 400.000 mungkin, atau sih 395.000, atau bisa dikatakan 39,5 sampai 40% bagaimana PDB merespon terhadap dirinya sendiri secara positif karena nilainya di atas dari nilai yang 0 ini, dan mulai stabil, mulai menurun pada periode ketiga dan kemudian sempat negatif di periode 6, tapi akhirnya dia naik lagi dan menyentuh dari nilai 0 lagi di periode 9, dan akhirnya dia
naik dan akhirnya dia stabil sampai periode ke-34. Nah, kemudian bisa dikatakan bahwa PDB berpengaruh positif sebanyak 40% terhadap dirinya sendiri. Dan jika kita lihat dari PDB terhadap sukuk, dimana bisa kita lihat bahwa dari grafik sukuk ini memiliki grafik yang flat, karena dari sebelum-sebelumnya yang sudah kita interpretasi bahwa sukuk ini tidak memiliki hubungan sebab akibat langsung, dan sukuk tidak bisa mempengaruhi PDB dan PDB juga tidak bisa mempengaruhi sukuk secara langsung. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa dari sejak shock dari 0 bahkan di periode satunya juga tidak terjadi guncangan, dan mulai terjadi guncangannya pada periode ketiga, mungkin sekitar 3 dan 4. Nah, kemudian dari variabel sukuk ini merespon di periode 4 sebesar bisa dilihat minus 1%, mungkin ya, bisa dilihat minus 1% atau minus 10.000 di variabel sukuknya secara negatif. Dan juga kita bisa lihat bahwa garis respon ini itu juga hampir seluruhnya data sekitar 0, yang artinya shock pada PDB ini tuh hampir tidak berpengaruh terhadap gerakan sukuk. Nah, bahkan jika kita lihat dari interval kepercayaan atau garis merah putus-putus ini, bisa kita lihat juga bahwa dia berada di garis yang positif dan negatif. Nah, berarti tidak berpengaruh secara signifikan, dan juga 0 hampir sepanjang waktu, yang memperkuat dari interpretasi sebelumnya bahwa tidak ada efek signifikan dari shock PDB terhadap guncangan pada sukuk. Oke, ini kita close. Untuk yang terakhir, last but not least, kita akan mencari dari output FFID-nya. Nah, ini tuh untuk melihat variabel satu seberapa besar kontribusinya terhadap variabel lain dan sebaliknya. Memasukkan rumus FFID dalam kurung model VAR, dan N ahead-nya sama dengan 50 juga, agar kita bisa melihat pengaruh variabel satu variabel lain dalam 50 periode. Dan kemudian ini bisa di rename FFPD. Kemudian ini mungkin kita ketik dulu untuk melihat dari nilai yang ada di konsolnya, dan kita juga cari ketik plotnya, kita blok dan kita run. Lihat bahwa dari nilai ini tuh nilai 1 menandakan bahwa nilai yang paling sempurna, dimana atau menyatakan 100% dalam bentuk persennya, dan dimana PDB menandakan bahwa variabel respon PDB ini direspon oleh variabel PDB itu sendiri sebesar nilai 1 atau 100%, dimana dia memberikan kontribusi terbesar terhadap variabel dirinya sendiri, dan sukuknya 0. Tetapi di mulai periode kedua, sukuk mulai memberikan kontribusi sebesar 0,00452. Nah, berarti dari periode 2 variabel sukuk ini berpengaruh lebih sedikit besar tetapi masih lemah terhadap variabel PDB-nya. Kemudian kita lihat juga dari variabel respon sukuk, di mana mulai di periode 1 PDB sudah memberikan kontribusi sebesar 0,0375462 atau mungkin sebesar 3% pada PDB, dan kemudian sukuknya ini juga memberikan kontribusi terbesar terhadap dirinya sendiri. Nah, jika kita lihat dari plotnya, bisa kita blok dan kita run. Nah, tapi ini karena tulisannya feature margins too large ya teman-teman bisa menggeser bagian ini dan langsung digeser ke atas saja, karena memang bagian plotnya memerlukan tempat yang cukup besar. Langsung kita blok dan kita run lagi. Nah, ini bisa kita zoom untuk melihat dari plotnya, atau bisa dipencet zoom, tapi karena mungkin zoomnya memang kadang susah, jadi ini dilebarin aja ya. Nah, bisa kita lihat bahwa dari panel pertama atau plot FFID for PDB, artinya ini dari plot PDB shocknya, dimana bisa kita lihat bahwa dalam variasi shock PDB, dari shock PDB ini yang paling besar dipengaruhi oleh dari variabel PDB atau dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya dipengaruhi oleh sukuk sebagai kontribusi variabel terbesar, yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap perubahan pada GDP ini. Nah, karena bisa kita lihat bahwa sejak periode 2 dari nilai sukuk ini memberikan kontribusi sebesar 0,00452, yang artinya memberikan kontribusi lemah tetapi lebih besar dibandingkan periode 1 terhadap perubahan dari PDB. Dan bisa kita lihat juga dari panel kedua, yaitu FFID per sukuk atau variasi dari plot sukuk shock, dimana pada shock sukuk ini itu paling besar dipengaruhi juga sama oleh dirinya sendiri, dan kemudian diikuti oleh yang berwarna gelap
ini PDB dan PDB sebagai kontribusi terbesar kedua yang memberikan perubahan terhadap variabel sukuk sejak dari periode 1. Nih kita lihat dari nilainya. Nah, sejak di periode 1 sudah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,00375462 dan memberikan pengaruh terbesar kedua, kontribusi terbesar kedua terhadap variabel suku. Sekian dari presentasi mengenai materi maupun cara mengestimasi dan melihat plot-plot dari model VAR. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir dan memperhatikan sampai akhir. Mungkin nanti saya akan menambahkan referensi-referensi video, misalnya memang ada komen atau persamaan teman-teman yang beda dari video yang saya buat ini, dan bisa dijadikan video tersebut sebagai referensi yang lain. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.